Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Wahid Badu. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya semester 4. NIM saya 214042014. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai statistika non-parametrik. Baik, sebelum kita masuk terlebih jauh mengenai statistika non-parametrik, kita menelaah dulu apa sih perbedaan dari statistik dan statistika. Jadi untuk statistika adalah bidang studi yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi data. Hal ini melibatkan metode pengumpulan data, perencanaan penelitian, desain eksperimen, analisis data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Statistik digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data, mengidentifikasi pola dan tren, serta melakukan inferensi tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Sementara itu, untuk statistika adalah data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, atau informasi numerik lainnya. Statistika sering digunakan untuk menyajikan fakta atau informasi tentang suatu topik atau subjek tertentu. Secara ringkas, bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Sementara untuk statistika itu adalah data itu sendiri yang disajikan dalam bentuk angka atau informasi yang numerik lainnya. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini saya sudah masuk pada perbedaan dari statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Di sini bahwa dikatakan bahwa statistika parametrik adalah pendekatan dalam analisis data yang melibatkan asumsi tentang distribusi data dan parameter populasi yang tidak diketahui. Metode parametrik menggunakan statistik sampel untuk melakukan estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis berdasarkan asumsi tentang distribusi data. Contoh asumsi yang umum ialah asumsi data yang terdistribusi normal. Kemudian ada statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah pendekatan dalam analisis data yang tidak mengharuskan kita membuat asumsi tentang bentuk distribusi data atau parameter populasi yang tidak diketahui. Metode non-parametrik lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam situasi di mana asumsi distribusi tidak memadai atau bersifat ordinal atau nominal. Metode non-parametrik sering menggunakan peringkat data atau data skala ordinal dalam analisisnya. Jadi perbedaan antara statistika parametrik dan statistika non-parametrik terletak pada asumsi yang dibuat tentang distribusi data dan parameter populasi yang tidak diketahui. Statistika parametrik memerlukan asumsi tentang distribusi data dan mengestimasi parameter populasi. Sementara statistika non-parametrik tidak memerlukan asumsi tersebut dan dapat digunakan untuk data yang tidak mengikuti distribusi tertentu atau data yang bersifat ordinal. Pilihan antara kedua pendekatan ini tergantung pada asumsi yang valid untuk data yang ada dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Kemudian di slide selanjutnya, sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari statistika non-parametrik. Yang pertama, statistika non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa statistika non-parametrik di sini tidak memerlukan asumsi distribusi.
sebaliknya dengan statistika parametrik. Statistika parametrik ini masih membutuhkan asumsi distribusi. Kemudian yang kedua adalah lebih tahan terhadap data yang ekstrim atau pencilan. Metode parametrik seringkali lebih tahan terhadap data yang ekstrim atau pencilan dibandingkan dengan metode parametrik. Hal ini membuat lebih ribos dalam situasi di mana ada gangguan atau outliner dalam data. Kemudian yang ketiga ada digunakan untuk data yang bersifat ordinal atau nominal. Statistika non-parametrik dapat dengan mudah diterapkan pada data yang bersifat ordinal ataupun nominal. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik ketika kita memiliki informasi tentang data. Dan yang terakhir, kelebihan dari statistika non-parametrik ini ialah lebih mudah diterapkan. Metode non-parametrik seringkali lebih sederhana dan mudah diterapkan daripada metode parametrik yang kompleks. Selanjutnya, selain kita membahas kelebihan, di sini juga kita akan membahas kekurangan. Jadi kekurangan dari statistika non-parametrik ini ialah kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena metode non-parametrik seringkali memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan dengan metode parametrik untuk mencapai kekuatan statistik yang sama. Ini dapat menyebabkan kekurangan daya statistik dan membutuhkan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Kemudian kekurangan yang ketiga, kurang presisi dalam estimasi. Jadi metode non-parametrik ini seringkali menghasilkan estimasi yang kurang presisi dibandingkan dengan metode parametrik karena tidak memanfaatkan asumsi distribusi tertentu. Estimasi parameter populasi cenderung memiliki interval kepercayaan yang lebih luas. Dan yang terakhir ialah terbatasnya teknik analisis. Jadi statistika non-parametrik ini memiliki keterbatasan dalam hal teknik analisis yang dapat digunakan. Beberapa jenis analisis yang kompleks atau khusus mungkin tidak dapat diterapkan dengan metode non-parametrik. Jadi penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang saya telah bacakan tadi saat memilih antara statistika parametrik atau non-parametrik. Keputusan yang harus dibuat harus didasari pada karakteristik data yang tersedia atau asumsi yang valid dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Baik, sekian dari saya. Mungkin itulah pemaparan materi saya mengenai statistika non-parametrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk kesalahan-kesalahan saya yang telah saya sebutkan tadi, tolong dijawab di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.